Surabaya 78 tahun yang lalu, pada tanggal 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama mengumpulkan para kiai dan ulama dari seluruh Jawa dan Madura. Mereka berkumpul atas amanat pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsa, yang disampaikan oleh Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rapat Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Hasil dari pertemuan tersebut adalah satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad Fisabilillah. Resolusi ini berisi perintah untuk berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tersebut, kewajiban ini menjadi fardu kifayah. Resolusi ini perlu dibuat oleh para kiai dan ulama pada saat itu, dikarenakan adanya gerakan agresi militer Belanda kala itu, yang tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Belanda juga menyebarkan propaganda kepada negara-negara yang ada di seluruh dunia, bahwa Indonesia belum merdeka. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang datang dengan dalih untuk menutupi kekuatan pasukan Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Hingga bulan Oktober 1945, 2 bulan sejak proklamasi, hanya Palestina yang sudah mendukung kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1944. Ada negara-negara besar di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Usaha-usaha Belanda dalam menyebarkan berita provokatif ke seluruh dunia rupanya cukup berpengaruh, sehingga membuat Republik Indonesia terlihat sebagai negara boneka yang diciptakan oleh Jepang. Maka dibutuhkan cara untuk meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia adalah negara merdeka yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya. Dalam waktu singkat, Surabaya dihebohkan oleh seruan jihad dari Nahdlatul Ulama, dari masjid ke masjid dan dari musola ke musola. Seruan ini menyebar dan disambut dengan antusiasme yang besar, dan penduduk Surabaya yang sepanjang bulan September hingga Oktober sebelumnya telah memenangkan pertempuran melawan sisa-sisa tentara Jepang yang menolak tunduk kepada warga Surabaya dengan cepat mendukung fatwa ini. Sejak resolusi jihad diumumkan pada tanggal 22 Oktober 1945, memicu semangat perlawanan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat hingga pemimpin di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Mereka dengan tegas menolak kehadiran sekutu di Surabaya, meskipun mendapat izin dari pemerintah pusat di Jakarta. Karena menurut mereka, Perang Dunia II telah berakhir sejak Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Seruan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada saat perang ini sebenarnya dianggap oleh sebagian elit pemimpin negara di Jakarta sebagai hal yang mengada-ada, karena perang telah berakhir selama lebih dari sebulan. Bahkan sehari setelah seruan tersebut, Bung Tomo yang berlatar belakang sebagai seorang wartawan telah mendapatkan informasi tentang rencana kedatangan sekutu. Bung Tomo berkawan baik dengan Wahid Hasyim, tokoh muda Nahdlatul Ulama, lalu mengingatkan warga Surabaya melalui pidatonya untuk tidak mudah berkompromi dengan sekutu yang akan mendarat di kota tersebut. Di akhir Oktober, pasukan sekutu mendatangkan kapal perangnya di Surabaya. Kapal perang HMS Wavenly menurunkan pasukan di dermaga Moderlas pada tanggal 25 Oktober 1945. Tokoh-tokoh pemimpin di Surabaya menolak kedatangan pasukan ini. Semenjak kedatangan pasukan sekutu ini, suasana dan situasi di Surabaya semakin memanas. Berbagai upaya perundingan dilakukan, namun kata sepakat sangat sulit dicapai. Rakyat Surabaya menolak, sedangkan pasukan sekutu ingin menguatkan kedudukan pasukannya secara semena-mena di Surabaya. Mereka membangun pos-pos pertahanan dengan dilengkapi persenjataan yang lengkap, berbeda dengan maksud yang disampaikan di awal kedatangan mereka. Situasi terus memanas. Di akhir bulan Oktober, sering terjadi kontak fisik dan senjata antara warga Surabaya dan pasukan Inggris di berbagai lokasi, terutama di wilayah Surabaya Utara, hingga diwarnai peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi di Jembatan Merah. Dan inilah yang memicu Perang Surabaya, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945.
Berbagai elemen masyarakat, adik-adik Surabaya, keluar berjuang dengan semangat resolusi jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk dari pasukan TKR yang merupakan didikan PETA, EHO, dan Hizbullah. Ratusan santri yang keluar dari pondok-pondoknya bersama pemuda-pemuda kampung di kawasan Surabaya. Tanpa ada yang mengomando, segera saja Bekik semangat dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergema di seluruh penjuru Surabaya. Menurut William Frederick, seorang penulis tentang sejarah, Perang Surabaya ini dianggap sebagai pertempuran paling nekat dan destruktif, yang 3 minggu diantaranya sangat mengerikan, jauh di luar yang dibayangkan pihak sekutu maupun Indonesia. Dan dugaan pihak sekutu bahwa kota Surabaya bakal jatuh dalam 3 hari meleset, karena arek-arek Surabaya baru mundur keluar kota setelah bertempur selama 100 hari. Peristiwa Perang Surabaya adalah salah satu babak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan merdeka. Negara kita tercinta, Indonesia, bisa merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan juga atas berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai generasi penerus seharusnya tetap menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.